Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Tegar Wahyu Anugrah dari kelompok Processing Aids dan teman saya. Hai guys, perkenalkan nama aku Kasyifa Auna dari kelompok Processing Aids. Oke Sipa, sekarang ini kita ingin membahas apa sih nih? Oke Gar, kita akan membahas mata kuliah aditif polimer mengenai processing aids. Nah sebelum ke situ, sebenarnya apa sih pengertian dari aditif polimer tersebut? Oke, pengertian aditif polimer merupakan produk yang digunakan dalam jumlah yang kecil untuk meningkatkan nilai bahan serta meningkatkan kemampuan proses, kinerja, dan penampilan selama penggunaan dan pembuatan. Gitu Gar. Terus kalau pengertian dari processing aids apa sih Gar? Nah pengertian dari processing aids tersebut adalah material yang digunakan untuk menghambat atau mencegah masalah-masalah yang terjadi pada pemrosesan polimer, terutama pada polimer dengan berat molekul yang tinggi. Oh, kayak gitu. Iya. Terus fungsi dari processing aids apa sih Gar? Nah, fungsi dari processing aids itu adalah yang pertama, mencegah atau mengurangi melt fracture dan memperbaiki sifat permukaan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan lelehan polimer. Ketiga, mencegah pembentukan deposit di sekitar lubang die. Yang keempat, meningkatkan kapasitas produksi. Kelima, mereduksi proses pembentukan gel. Dan keenam, perbaikan untuk resin daur ulang atau regrain. Oh, ternyata processing aids sama aditif polimer artinya kayak gitu ya? Iya, betul. Tipe-tipe dari processing aids itu ada apa aja sih, Mbak? Oke, kali ini aku bakal ngejelasin tentang tipe processing aids yang sebenarnya banyak, tapi aku ngejelasinnya 3 aja ya. Oke, pertama itu ada kalsium karbonat yang berfungsi untuk meningkatkan perawatan permukaan yang diberi perlakuan untuk meningkatkan perpindahan panas dan memberikan pengaturan percetakan yang lebih cepat gitu. Lalu yang kedua ada metylstirena yang berfungsi untuk alat bantu pemrosesan standar untuk polivinil klorida atau PVC untuk memodifikasi kekuatan benturan. Lalu yang ketiga ada stirena akrilik, yaitu berfungsi untuk kopolimer akrilik dengan berat molekul yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan proses senyawa polivinil klorida atau PVC dan tahan terhadap cuaca yang panas maupun yang dingin. Kayak gitu Gar, tipe-tipe dari processing aids. Oke Gar, jadi kali ini kita bakal ngebahas apa lagi sih? Tadi kan pengertian, jenis, fungsi, tipe udah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pencampuran processing aids. Nah, yang pertama membahas adalah Kasyifa. Silakan. Oke, jadi pencampuran processing aids ini ada 2 jenis. Nah, pertama itu ada penambahan processing aids pada pembuatan resin oleh produser resin. Jadi processing aids ini dari awal pembuatan resin sudah ditambahkan oleh produsennya, sehingga kalau kita ingin pakai resinnya, jadi kita nggak perlu nambahin lagi processing aids tersebut kayak gitu. Nah, yang kedua itu adalah pencampuran atau blend dari processing aids dengan resin oleh fabrikator atau produsen produk jadi. Jadi pencampuran ini dengan resin. Nah, teknik kedua ini lebih fleksibel dibandingkan dengan teknik pertama. Nah, pada teknik pertama itu kenapa sih bisa dibilang gak fleksibel? Karena produsen resin tidak memperhitungkan dosis dari processing aids yang digunakan, serta tidak memperhitungkan juga nih processing aids dosisnya yang tepat untuk aplikasi tertentu, sehingga kemungkinan kelebihan atau kekurangan processing aids-nya itu bisa aja terjadi kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita berdua bakal ngebahas tentang jenis-jenis processing aids. Oke, yang pertama akan dimulai dari aku, yaitu polimer berbasis fluor atau serbuk. Polimer ini mulai digunakan pada tahun 1960 untuk proses LDPE atau low density polyethylene. Seiring perkembangannya zaman, pada tahun 1980 mulai dikembangkan processing aids berbasis fluor untuk jenis LLDPE atau low linear density polyethylene. Oke, processing aids jenis ini itu tuh banyak digunakan, yaitu fluor elastomer yang merupakan komonomer antara vinylidin fluorida dengan hexafluor polypropylen.
Oke, selanjutnya bakal dijelasin Tegar. Nah, yang kedua itu adalah polimer berbasis silikon. Itu mulai digunakan pada tahun 1970. Nah, processing aid ini, jenis ini banyak digunakan, yaitu adalah polydimethyl siloxane oil. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngejelasin apa saja sih aplikasi yang menggunakan processing aids. Oke. Nah, yang pertama itu ada blow dan casting film. Lalu ada pipa dan tubing. Dan ketiga adalah produk blow molding. Oke, selanjutnya ada fiber and slit tape. Terus ada profile. Dan yang terakhir ada produk molding injeksi atau processing aids berbasis silikon. Oke teman-teman, kali ini aku bakal nge-review jurnal mengenai processing aids yang telah ditentukan oleh kelompok kami yang berjudul Pengaruh dari Processing Aids Ramah Lingkungan Silika Berbasis Komposit Karet. Nah, pertama aku bakal ngebacain tentang pendahuluan. Oke, karet dapat digunakan dalam banyak aplikasi yang membutuhkan polimer viskoelastik dan dalam berbagai bidang industri dengan menambahkan bahan pengisi, terutama dalam industri ban. Karet Styrena butadiena yang merupakan karet komersial yang telah digunakan sebagai kompon ulir umum dalam industri ban adalah kopolimer non-polar dan non-kristal dengan kekuatan tarik yang rendah. Namun, komposit karet yang menggunakan carbon black dibatasi oleh kurangnya traksi basah dan hambatan gulir. Selain itu, karena carbon black diekstraksi dari minyak mentah, proses pembuatannya menghasilkan emisi gas rumah kaca dan limbah yang signifikan. Selain itu, komposit karet yang diisi silika menunjukkan kekakuan, modulus, kekuatan tarik yang lebih tinggi, penumpukan panas yang lebih rendah, dan ketahanan yang lebih baik terhadap keausan pada kompon ban. Namun, silika dengan gugus fungsi sitanol dan siloxan berbeda dengan carbon black dalam hal komposisi kimia dan metode pembuatan komposit konvensional. Yang kedua ada bahan dan metode. Bahan yang digunakan adalah SBR 1500 atau stiren butadiena rubber yang diproduksi dari Kumho Petrochem Co Ltd Seoul, Korea, yang digunakan sebagai bahan matriksnya yang terdiri dari 23% stirena dan 77% butadiena. Lalu, silika yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Rhodia Silica Co, Incheon, Korea, dan karbon hitam N330 dipasok oleh OCL Co Ltd Seoul, Korea. N-third butyl benzotiazole sulfonamid atau TBBS diperoleh dari Shandong Shangxian Co Ltd Shandong, Cina. Lalu selanjutnya ada zinc oxide atau ZNO, asam asetat sulfur, dan asam oleat diberi dari Sigma Aldrich, Seoul, Korea. Resin hidrokarbon atau HCr, resin alkylfenol atau APR, alpha metilstirena atau AMR, dan TPR diperoleh dari Nexen Tire Co Ltd Yangsan, Korea. Oke, selanjutnya ada persiapan untuk komposit karet. Di tabel 1 ini dijelaskan mengenai formulasi komposit karet dengan berbagai fraksi kandungan resin yang berbeda dalam parts per 100 parts of rubber atau PHR. Nah, di tabel ini ada 2 step. Step pertama dan step kedua. Step pertama menggunakan material SBR latex, silika, HCR, AMR, APR, dan TPR. Lalu step kedua SBR, carbon black, SPA, sulfur, ZNO, dan TBBS. Singkatan tersebut sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Lalu pada HCR ini material yang digunakan di HCR ini hanya SBR latex, silika, dan HCR pada step 1. Tetapi step 2-nya semua digunakan pada material yang akan dicampurkan dengan HCR. Lalu yang kedua ada AMR.
Untuk step pertama itu yang digunakan hanya pada material SBR latex, silika, dan AMR. Lalu pada step kedua, AMR yang digunakan pada semua material. Untuk APR, untuk step pertama itu digunakan di material SBR latex, silika, dan APR. Lalu untuk step kedua, APR yang digunakan untuk semua material. Lalu ada TPR yang terakhir, itu digunakan pada SBR latex, silika, dan TPR. Sedangkan step kedua itu digunakan untuk semua material. Lalu di sini ada injection material atau material injeksi untuk SBR. Yang digunakan itu ada SBR atau SBR latex, carbon black, master beige, chemical, dan drop. Nah, untuk time injeksi atau injection time-nya itu untuk SBR 0, carbon black 30, master beige 100, chemical 180, dan drop 300. Oke, selanjutnya ada karakterisasi. Karakteristik pengeringan diukur menggunakan rheometer cetakan bergerak. Nah, untuk spesimen uji ini berbentuknya dumbbell dengan ketebalan 100 mm dan lebar milimeter yang telah disiapkan. Lalu dibuat percobaan sebanyak 4 pengujian untuk setiap kasusnya. Lalu sifat fatigue dari komposit karet diselidiki dengan menggunakan DeMatteis flex tester, dan pengujian dinamis dilakukan dalam mode tarik menggunakan penganalisis mekanis dinamis. Nah, faktor kehilangan dan modulus penyimpanan sebagai fungsi suhu diukur dari 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius dengan laju pemanasan 3 derajat Celcius per menit pada frekuensi 10 Hz. Selanjutnya ada pengukuran swelling. Pengujian pembengkakan ini dilakukan dengan merendam berat tertentu dari komposit karet dengan berbagai alat bantu pemrosesan dalam toluena pada suhu kamar selama 24 jam atau selama 1 hari, dan pembengkakan toluena ini ditentukan dengan menggunakan metode standar. Jadi pengukuran swelling ini untuk menentukan pembengkakan pada saat dia dicelupkan pada toluena selama 1 hari sehingga diketahui untuk menetapkan metode standarnya. Nah, setiap stempel yang disiapkan dari lempengan yang digunakan untuk memotong spesimen untuk pengujian sifat mekanik ditimbang dan direndam dalam toluena berlebih pada suhu 30 derajat Celcius. Jadi pengukuran swelling ini udah dipotong spesimennya, udah ada bendanya atau spesimen, lalu dia direndam dalam toluena. Setelah itu ditimbang, direndam, dan ditimbang kembali perbedaannya untuk menentukan metode standarnya. Selanjutnya ada hasil dan diskusi dari review jurnal yang telah kami tentukan. Nah, pada hasil dan diskusi ini didapatkan grafik yang telah ditetapkan atau yang telah dibuat oleh pembuat jurnal yang tertera pada gambar. Nah, hasilnya yang didapatkan adalah gambar 3 menunjukkan perbandingan sifat mekanik dari komposit SBR dengan berbagai bahan tambahan yang ditambahkan. Perbandingan torsi pada komposit SBR diselidiki sebagai fungsi dari peningkatan alat bantu pemrosesan yang beragam. Lalu komposit SBR dengan alat bantu pemrosesan ini mempunyai hal yang berbeda seiring dengan bertambahnya kandungan alat bantu pemrosesan. Modulus dan kekuatan tarik komposit dengan TPR dan AMR pada 3,0 PHR meningkat masing-masing sebanyak 36% dan 3%. Perpanjangan putus komposit SBR menurun dengan bertambahnya jumlah bahan pembantu pemrosesan, sedangkan perpanjangannya meningkat dengan bertambahnya viskositas. Itu adalah hasil dan diskusi yang didapatkan.
Oke, yang terakhir dari review jurnal ini adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat adalah dalam penelitian ini efek dari berbagai alat bantu pemrosesan berbasis silika termasuk hidrokarbon, benzena, dan gugus fungsi hidroksil dievaluasi untuk pengembangan bahan ramah lingkungan dengan menggunakan senyawa berbasis silika. Yang terpenting melalui penggabungan TPR ke dalam matriks SBR yang mengandung pengisi silika terdispersi secara seragam dalam matriks karet dan ikatan antarmuka antara silika dan SBR yang diperkuat, yang secara luar biasa meningkatkan sifat mekanik dan kelelahan. Selanjutnya, TPR amfifilik dengan hidrofobik dan gugus fungsi hidrofilik dimasukkan ke dalam matriks karet menggunakan yang baru, yang ramah lingkungan, serbaguna, dan sederhana berdasarkan teknologi latex. Khususnya, komposit TPR atau SBR menggunakan peningkatan abrasi, pengereman basah, dan ketahanan guling yang signifikan karena peningkatan dispersi silika dalam matriks karet yang menunjukkan keefektifan pemuatan rendah TPR dalam komposit karet. Komposit karet yang dibuat dengan TPR menawarkan peluang baru untuk aplikasi dalam rekayasa ban sebagai bahan untuk ban yang ramah lingkungan. Jadi kesimpulan ini juga processing edge ini yang sudah dicampurkan di resin ini berfungsi membantu untuk menjadikan ban yang ramah lingkungan. Yang pertama itu ketika harga bahan naik, orang-orang saat ini lebih banyak memakai bahan aditif yang membuat bahan menjadi lebih baik dalam pemrosesan. Kemungkinan besar bahwa hal ini akan terus berlanjut. Processing edge yang berasal pada berbagai bahan kimia semakin banyak digunakan untuk membuat ekstruksi yang lebih tipis, lebih cepat, dan memperpendek siklus percetakan. Jadi di sini processing edge itu dibutuhkan karena kan harga bahan-bahan itu sudah semakin naik dan semakin mahal. Jadi peran dari additive processing edge ini adalah untuk membuat harganya itu menjadi lebih murah. Selain itu, processing edge ini juga membuat ekstruksi itu lebih tipis dan lebih cepat dan untuk memperpendek siklus percetakan. Nah, ini biasanya senyawa yang terlibat itu biasanya adalah PVC dan polyolefin dan juga nilon dan lainnya. Plastik rekayasa lainnya. Terus akibatnya fokusnya beralih ke biaya bahan dasar ke biaya produk yang diproses. Nah, lalu ada low temperature flexibility atau fleksibilitas suhu rendah itu tahan terhadap suhu yang sangat rendah dengan daya isolasi termal yang lebih baik dan keausan yang lebih baik dan cengkraman yang lebih baik. Beberapa keuntungan diklaim untuk pembuatan sepatu bot. Jadi contoh dari low temperature flexibility itu pengaplikasiannya pada sepatu bot. Dan untuk di sebelah kiri ini itu ada namanya MBS, methyl butadiene styrene. Lalu sebelah kanan itu adalah polymethyl metakrilat atau PMMA. Nah, selanjutnya ada review jurnal yang berjudul Deep Dive Plastic Monomer Additive and Processing Aids. Itu dari Helen Weringer, Wessinger, Zhanyun Wang, dan Stephanie Howard. Nah, secara total itu zat dengan 10.547 aktif unik dari CACRN atau CERN diidentifikasi sebagian besar dengan kredibilitas yang tinggi dalam penggunaannya sebagai monomer plastik, aditif, dan alat bantu pemrosesan atau processing aids. Nah, CERN ini aktif dikaitkan dengan 24.901 CERN lain yang telah dihapus atau digantikan dengan CERN yang aktif, dengan 22 CERN alternatif, yaitu CERN yang digunakan secara paralel dengan CERN yang aktif. Sejumlah diantaranya adalah CERN yang telah dihapus atau CERN alternatif yang masih digunakan di berbagai sumber informasi yang berbeda. Nah, untuk ketersediaan informasi yang sangat bervariasi di antara 10.547 zat, sebagian besar memiliki informasi tentang penggunaan
atau status registrasi di wilayah tertentu itu lebih dari 90%, diikuti volume produksi itu ada 70%, fungsi 69%, dan semua yang dilaporkan klasifikasi bahaya yang dilaporkan itu klasifikasi bahaya yang diselaraskan dengan peraturan itu ada 22%, dan jenis polimer yang kompatibel itu 16%. Jenis polimer yang kompatibel itu sekitar 3% dari zat-zat tersebut tidak memiliki informasi selain nama kimia dan SAR mereka. Nah, sebelum itu apa sih pengertian dari SAR? Dan SAR itu apa sih? Nah, pertama itu dari CAS. Nah, CAS itu kan dari CAS Registration Number. Nah, CAS itu adalah sebuah divisi dari American Chemical Society. Tempat ini merupakan sumber informasi kimia. Nah, CAS ini berlokasi di Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Nah, nomor registrasi ini adalah nomor identifikasi unik yang diberikan oleh Chemical Abstract Service di Amerika Serikat untuk setiap zat kimia yang dijelaskan dalam literatur ilmiah terbuka. Nomor ini mencakup semua zat yang dideskripsikan dari tahun 1957 hingga saat ini, ditambah beberapa zat dari awal tahun 1800. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih pemasaran dari processing aids tersebut. Lalu gimana kondisinya di pasaran gitu. Nah, studi ini telah mengidentifikasi lebih dari 10.000 SAR yang berpotensi digunakan sebagai monomer plastik, bahan tambahan, dan processing aids. Jumlah ini adalah jauh lebih tinggi dari penelitian sebelumnya karena cakupannya yang lebih luas, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada kemasan plastik itu hanya ada 4.000 zat. Meski begitu, ini 10.000 zat yang teridentifikasi ini masih kurang dari jumlah zat yang ada dalam plastik. Jadi 10.000 bahan yang diteliti itu masih kurang dan mungkin masih ada di luar. Nah, alasan tersebut adalah kenapa sih baru cuma 10.000 itu karena secara umum terdapatnya kurang transparansi mengenai zat-zat yang ada dalam plastik. Lalu praktik-praktik yang ada saat ini dari Persediaan Bahan Kimia Nasional atau regional memberikan bantuan yang terbatas dalam hal ini karena aksesibilitas publik yang terbatas informasi produksi dan penggunaan. Jadi kenapa sih masih belum banyak yang diketahui dari processing aids itu karena sulitnya akses informasi yang bisa diakses oleh orang-orang tentang processing aids ini. Nah, terus tidak semua dalam domain publik dapat diakses dan diproses dengan mesin. Dalam studi ini zat-zat yang SAR yang ditunjuk tidak disediakan adalah dikecualikan dari analisis termasuk ion untuk triionalisasi zat atau isomer struktural. Sekian video dari kami berdua. Mohon pamit dan undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, and share untuk teman kalian ya. Sampai bertemu lagi. Semoga paham dengan penjelasan kami. Bye bye.